karya saya Membi yang berjudul proyeksi dan non proyeksi. Di sini ada semua dan akan dijelaskan. Nah, pertama kali ini saya akan pembukaan dulu. Nama saya Muhajirin Arizki, semester 6 dari Studi Indonesia. Nah, alhamdulillah wabi nasta'in ala umuri dunya wa dina wassalatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin awliya wa sholihin amma ba'du. Al-Muharram, para teman-teman saya yang di kelas Loib atau kelas online ya, sementara di masa pandemi ini ya kan sekarang kan metode sekarang kan online ya kan, jadi presentasi semua segala apapun mengumpulkan tugas itu kan lewat online semua atau media HP. Semoga saja cepat-cepat pandemi COVID-19 semua akan diangkat dan segera sirna secepatnya. Kami berharap untuk teman-teman selalu sehat ya. Gimana teman-teman? Jadi media proyeksi ini media yang sangat dibuat sama guru-guru zaman sekarang ya, dan pelajar-pelajar masa kini, yaitu media proyeksi. Nah, di sini ya, media proyeksi atau sejenis pengertian itu sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, TV, film, poster, atau yang lebih singkatnya proyektor. Jadi media proyeksi itu kita ngajar, nah itu ada medianya, yaitu alat untuk menjelaskan dalam supaya murid-murid itu agar cepat paham gitu loh. Itu media proyeksi. Nah, media seperti kita mau tutorial apa gitu ya, kita setelkan atau kita buat video ya. Di dalam video itu ada media, yaitu proyektor tadi. Terus gambar bayangan suatu benda yang berasal dari benda proyektor ya, itu tadi yang saya jelaskan ya, yang dituangkan dalam bidang gambar dengan cara-cara tertentu. Jadi cara-caranya itu cara-cara tertentu. Seandainya kita membuat media membuat film, karya film ya, itu tadi buat kayak CD, nanti videonya disimpan gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi langsung saja saya agak daerah badan jenis-jenis media proyeksi ya. Media proyeksi film bingkai ada 5. Yang pertama diam, film bingkai, slide ya, film rangkai, proyektor tak tembus pandang. Diam dapat memproyeksikan tulisan dalam bentuk tulisan, gambar, angka, dan grafis langsung. Jadi kita itu langsung condong ke gambar, dan intinya kita langsung lihat videonya gitu, praktek langsung lihat videonya. Yang kedua, film bingkai. Film bingkai itu film transparan yang berukuran 35 mm. Sebagai suatu program film bingkai yang sangat berfungsi, panjang pendeknya tergantung tujuan yang dicapai. Kita itu kalau membuat apa-apa ya, proyektor ya tergantung kita lah ya. Jangan sampai keterlaluan kelebihan batas atau kekurangan kebutuhan. Jadi kita sinkron, saling membutuhkan. Slide, tampilan di layar berupa uraian gambar grafik untuk mempresentasikan, harus jelas, intinya harus jelas.
Yang keempat, film rangkaian bisa dengan suara tanpa suara. Media ini bisa memperjelas isi materi proyektor transpasi. Maksudnya bisa dengan suara tanpa suara itu kayak apa namanya? Bisa suara apa ya? Contohnya apa ya? Ini mikrofon gitu loh. Bisa suara tanpa suara. Apa ya? Nanti ayah saya lupa lagi. Yang terakhir, proyektor atau tulis panggang. Nah, bahan transparan yang berisi pesan-pesan alat proyeksi yang dinamakan overhead proyektor. Overhead proyektor alat bantunya. Overhead proyektor atau papan tulis yang menggunakan pensil khusus yang ditulis pada lembaran transparan tisu, maksudnya lembaran transparan tisu. Nah, ini median proyeksi ini cara mendesainnya itu memilih media yang digunakan menggunakan beragam warna yang menarik. Kita memilih warna-warna yang menarik agar apa? Agar siswa-siswa atau anak didik kita bisa meresapi materi-materi yang kita bahas, semakin sempurna kita cerna gitu. Menggunakan beragam warna yang menarik. Tadi sama nomor 1, beda kalimat cuma sama pembahasan atau sama tujuan itu. Yang ketiga, mempersiapkan sematang-matangnya agar tidak terjadi kesalahan. Yang terakhir, menyampaikan materi memakai bahasa yang komunikatif atau yang nyambung gitu. Percuma ya kita kini soro-soro gaya proyektor atau bikin yang sungguhan. Nah, tapi kita menyampaikan pada siswa-siswa atau anak didik itu nggak jelas atau nggak komunikatif, sama saja, nggak ada gunanya. Cara mulai kok ceramah lah enak, oke ya. Ini keunggulan dan kelemahan proyeksi. Dapat menyajikan pesan semua ukuran ruang kelas. Dapat menarik karena tidak merugikan, penyajian variatif dan disertai dengan warna-warna yang menarik. Kita itu kalau ada proyeksi itu, maka anak didik itu semakin variasi, ada variasinya. Jadi tatap muka itu semakin banyak ide. Tatap muka dengan siswa selalu terjaga. Nah, ini saya jelaskan yang tadi yang saya maksud. Tatap muka dan siswa selalu terjaga dan meyakinkan siswa untuk mencatat hal-hal yang penting. Intinya saja ya, ini itu yang penting yang dapat kita resap, yaitu yang dicatat, yang kita tulis, yang kita resapi lah. Yang terakhir, membantu menimbulkan pengertian dan ingatan yang kuat pada pesan disampaikan yang disampaikan dapat dipadukan agar dengan unsur suara. Nah, sama kayak tadi, intinya itu nyambung. Kalau kita menjelaskan apa-apa itu nyambung. Langsung saja, agak kayak apa? Media non proyeksi. Ini tadi yang proyeksi ya. Ini yang jenis media yang non proyeksi, yang tidak pakai dengan media. Maksudnya apa? Yang tidak pakai dengan media itu hidup, langsung tatap muka atau langsung praktek. Non proyeksi ini yang pro dan ini yang kontra gitu loh maksudnya. Media non proyeksi merupakan media yang sering digunakan dalam proses belajar mengajar, baik yang berkarakter 2 dimensi maupun 3 dimensi. Media ini tidak menggunakan listrik atau apapun, ya kan.
tidak menggunakan. Kalau bedanya gitu, kalau yang proyeksi itu menggunakan alat-alat yang berbau kelistrikan. Kalau non proyeksi itu nol sekali, tidak sekali. Nanti ya. Fungsi media non proyeksi memiliki fungsi yaitu menyalurkan pesan dari pemberi ke penerima, pesan dari guru ke siswa, pesan yang dituangkan berupa bentuk huruf, karakter, gambar atau simbol-simbol. Jadi guru menerangkan apa matematika lah, itu non proyeksi, nggak ada apa-apanya. Cara mementahan, oleh ulang mementahan. Ini karena kelebihan media non proyeksi ini kelebihan dapat menaruh siswa perhatian dalam proses belajar mengajar dan mempermudah menangkap materi yang diberikan sangat mudah didapat. Guru menjelaskan tanpa media. Contoh, kalau ilmu nahwu itu ya tanda-tanda isim. Nah, kan nggak ada media, cuma langsung kapur tulis ke papan tulis. Nah, kan nggak ada media, nggak ada yang berbau kelistrikan. Jadi apa tanda-tanda isim dibagi isim tanda isim ada 4 ya. Itu langsung nulis. Jadi siswa tatap muka langsung jelas dan jernih. Yang kelima, kekurangannya media non proyeksi ini tidak adanya audio. Nah, sama saja berkembali, tidak adanya audio, alat-alat proyek dan kurang pasif, kurang agak ya apa ya, kurang enak gitu. Macam-macam media non proyeksi. Media realita adalah benda yang nyata dan tersebut dapat dihadirkan di ruang kelas sehingga siswa dapat melihat langsung ke objek atau ke tempatnya langsung. Model adalah benda tiruan dalam wujud 3 dimensi yang merupakan pengganti dan benda yang sesungguhnya. Nah, kayak gitu lah pulpen. Contoh dalam matematika, keterangan matematika ya, kubus, sama-sama kubus. Kita disuruh guru membuat kubus, ya disuruh langsung gambar kubus, goding kubus gitu. Yang menyerupai kubus sesungguhnya. Media grafis adalah menarik perhatian, memperjelas sajian pelajaran dan menganalisir suatu fakta konsep yang mudah. Jadi nyoto kayak fakta kenyataan. Jadi kesimpulan sini langsung saja ya. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang mempunyai peran penting dalam kegiatan belajar mengajar, dan aspek penunjangan yaitu dalam proses belajar selanjutnya. Media yang saya gunakan yaitu proyeksi dan non-proyeksi, merupakan media visual yang sangat diminati oleh anak-anak yang milenial atau zaman sekarang ini. Nah, alat-alat bantu seperti alat-alat proyektor ya dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Semoga yang saya sampaikan, saya tadi agak ngantuk gitu. Mergo ngaji ya, langsung saja kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.